Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Gewarti MPD, Ibu Hairani SPD MKes, selaku dosen pada mata kuliah Perawatan Keluarga. Perkenalkan, saya Adelia bersama dengan teman saya Lutfiyah Nurlaili Syam akan membahas materi pada perawatan usia balita. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini yakni pengertian balita itu sendiri, makanan-makanan apa saja yang baik bagi balita, dan makanan-makanan apa saja yang tidak dapat diberikan kepada balita. Selanjutnya, cara-cara perawatan pada balita yang baik dan benar. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan agar balita tidak gampang sakit. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mendengarkan penjelasan terkait poin-poin penting yang akan kami bahas di dalam video ini. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui pengertian dari balita itu sendiri. Anak di bawah 5 tahun atau biasa disingkat dengan balita merupakan salah satu periode usia manusia dengan rentang usia dimulai dari 2 sampai dengan 5 tahun atau biasa digunakan perhitungan bulan, yaitu 24 bulan sampai 60 bulan. Periode usia ini juga biasa disebut dengan usia prasekolah. Nah, jenis-jenis makanan yang baik bagi balita untuk pertumbuhannya. Yang pertama, telur. Mengapa telur? Karena telur merupakan makanan yang memiliki protein dan nutrisi lengkap yang baik untuk perkembangan anak. Nah, makanan ini juga akan membantu meningkatkan konsentrasi pada balita. Yang kedua, sayuran hijau. Sayuran hijau kaya akan folat dan vitamin yang akan menurunkan risiko anak mengalami demensia di kemudian hari. Selain itu, sayuran hijau juga mengandung antioksidan dan membantu pertumbuhan sel-sel otak. Yang ketiga, buah. Sebagian besar buah mengandung serat dan nutrisi penting seperti kalium, vitamin A, dan vitamin C. Nah, menjadikan buah sebagai cemilan sehat untuk anak seperti pisang, apel, pir, anggur, dan peach adalah contoh buah yang mudah dijadikan snack sehat untuk sehari-hari. Nah, yang keempat, yogurt. Yogurt bisa dijadikan pilihan sehat untuk makanan balita, sebab produk fermentasi susu ini merupakan sumber protein dan kalium yang dibutuhkan perkembangan tulang untuk anak. Nah, beberapa jenis yogurt juga mengandung bakteri, baik untuk saluran pencernaan. Nah, yang kelima, ikan. Salah satu jenis makanan balita yang sehat adalah ikan, sebab ikan mengandung vitamin D dan omega 3 yang akan melindungi otak dari gangguan daya ingat dan mental. Contoh ikan yang baik dikonsumsi balita adalah salmon, tuna, dan sarden. Nah, yang keenam, kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang dan biji-bijian merupakan makanan yang kaya akan protein, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral. Selain itu, kedua makanan ini juga baik untuk sistem saraf. Meski begitu, Anda tetap harus memperhatikan cara menyajikannya untuk anak. Nah, yang terakhir, brokoli. Brokoli adalah makanan yang baik untuk otak, sebab sayuran lezat ini berperan penting dalam proses pembentukan sphingolipids, jenis lemak yang dapat diserap
ke dalam sel-sel otak. Nah, selanjutnya jenis-jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh balita. Yang pertama, produk susu mentah yang tidak dipasteurisasi. Beberapa jenis keju, susu, dan produk sampingan sebaiknya dijauhkan dari anak-anak. Produk susu mentah yang tidak dipasteurisasi dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan bahkan menyebabkan rawat inap. Yang kedua, ceri dan anggur besar. Nah, jika balita diberikan buah yang besar seperti anggur besar, balita kemungkinan besar akan mengalami tersedak. Nah, tersedak adalah faktor risiko besar yang harus diingat. Nah, yang ketiga adalah permen. Baik itu permen obat, permen karet, atau permen keras sekalipun, makanan ini tidak baik untuk si kecil. Jika anak diberikan permen, maka anak tersebut berisiko akan menelannya, atau lebih buruk lagi, tersedak dan dapat meningkatkan resiko masalah pencernaan, termasuk sembelit. Nah, yang terakhir, terlalu banyak garam atau gula. Nah, makanan bayi tidak boleh mengandung terlalu banyak garam karena garam tidak baik untuk ginjal mereka. Begitu juga gula. Nah, yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh balita. Jika para orang tua memasak atau menyiapkan makanan balita, pertimbangkan untuk mengurangi penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurul Isyam akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Adelia, yaitu tentang perawatan pada usia balita. Nah, kulit anak balita masih sangat lembut dan tipis sehingga membutuhkan perawatan yang benar dan dilakukan secara rutin setiap hari. Peran seorang ibu sangat penting dalam merawat dan menjaga kebersihan kulit si kecilnya. Juga dalam mengatasi masalah penyakit kulit yang dapat menyerang si kecil. Lapisan kulit luar anak balita masih lembut dan tipis, serta sangat mudah sekali dimasuki bibit penyakit, sehingga membutuhkan perawatan yang benar dan dilakukan secara rutin setiap hari. Selain itu, kulit si kecil juga harus selalu mendapatkan perlindungan karena kondisinya tidak selamanya selalu sehat dan kuat. Terkadang bisa menjadi lemah sehingga mudah sekali diserang bibit penyakit. Merawat dan menjaga kesehatan kulit anak balita tentunya sangat bergantung pada peran ibu. Bagaimana cara si ibu menjaga kebersihan dan melakukan perawatan kulit anaknya? Apakah sudah benar dan dilakukan secara rutin setiap hari? Mandi adalah salah satu cara paling sederhana untuk memelihara dan menjaga kesehatan kulit dari luar. Mandikanlah si kecil secara teratur, sedikitnya 2 kali dalam sehari. Bersihkanlah seluruh tubuhnya dengan benar, dan yang paling penting ketika menyabuni harus sampai ke tiap sudut permukaan kulit yang sulit untuk dijangkau. Jika bagian kulit selalu luput dibersihkan, maka jamur kulit akan mudah bersarang bisul. Yang berisi nanah juga merupakan salah satu penyakit kulit lainnya yang bisa menyerang si kecil. Penyakit kulit tersebut diakibatkan oleh kutu kudis atau adanya reaksi alergi yang digaruk sehingga menimbulkan komplikasi infeksi. Cara mencegahnya adalah dengan selalu menjaga kebersihan anak, tidak hanya dengan mandi tapi juga dengan membiasakan membersihkan kulit sehabis bermain, terkena kotoran atau kontak dengan tanah. Membandingkan si kecil, sebaiknya jangan di dalam bak atau ember, tapi gunakanlah air yang mengalir. Selain dikarenakan kuman, kulit anak balita juga sangat mudah terkena pencemaran polusi, sehingga bahan kimia yang jika terkena kulit orang dewasa tidak terjadi masalah, tapi jika terkena kulit balita maka kulitnya akan terbakar. Begitu pula dengan sinar matahari yang menyengat. Jika bunda ingin menjemur si kecil, sebaiknya lakukanlah di bawah jam 9 pagi. Selain itu, bahan perawatan kulit balita seperti sabun mandi, bedak
atau minyak penghangat tubuh pun harus dipilih secara teliti dan memang dikhususkan untuk bayi dan balita jika penyakit kulit yang diderita anak balita hanya berupa gatal atau alergi terhadap makanan tertentu atau gigitan serangga. Cukup berikan lotion atau krim untuk bayi yang dijual di apotik. Untuk anak balita yang memiliki bakat alergi, cegahlah agar si kecil tidak menggaruk ketika terkena alergi, yaitu dengan melindungi kulitnya dengan memakai pakaian berbahan katun bertangan panjang. Apabila terjadi infeksi yang menyebabkan kulit merah meradang, bernanah, rasa gatal hingga berminggu-minggu dan mengakibatkan anak menjadi gelisah, segeralah periksakan ke dokter. Baiklah, sekian penjelasan dan pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.